Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Halo, bertemu lagi dengan Bu Helda Melianta. Pada kesempatan ini, Ibu akan sharing materi persamaan dasar akuntansi, yaitu bab kedua pada materi ekonomi kelas 12. Nah, apakah sudah ada yang mempelajari materi ini? Marilah kita sama-sama simak dari awal ya. Tapi sebelum itu, marilah kita awali dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada materi bab kedua ini mengenai persamaan dasar akuntansi terdapat dua materi pokok. Yang pertama yaitu konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua ialah analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Langsung saja kita bahas pada materi pokok yang pertama yaitu konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai konsep persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan gambaran pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Nah, sumber dananya ini bisa berasal dari pemilik perusahaan maupun dari pihak ketiga. Mengapa kita perlu mempelajari persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar sebelum kita masuk ke dalam siklus akuntansi. Jadi dari persamaan dasar akuntansi ini kita bisa belajar bagaimana awal pencatatan dalam sebuah transaksi keuangan di suatu perusahaan. Sebelum kalian mempelajari yang lebih mendalam lagi seperti membuat jurnal dan laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya coba berikan sedikit ilustrasi mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Di sini diketahui yang pertama, Tuan Malik mendirikan sebuah bengkel motor. Ia menyetorkan modal awalnya untuk kegiatan operasional berupa uang senilai 100 juta rupiah. Nah, dari transaksi tersebut, uang yang disetorkan oleh Tuan Malik itu akan menjadi harta atau menjadi aset bengkel motor dengan nilai 100 juta rupiah yang sumber dananya itu berasal dari pemilik perusahaan yaitu Tuan Malik. Sehingga dari transaksi tersebut kita dapat simpulkan bahwa jumlah aset atau harta itu sama dengan ekuitas. Contoh kedua, untuk meningkatkan kinerja bengkel, Tuan Malik akan membeli tambahan mesin dan peralatan lainnya senilai 50 juta rupiah. Namun, Tuan Malik akan membelinya dengan sebagian uang pribadinya senilai 20 juta dan sebagian lainnya akan meminjam pada pihak ketiga senilai 30 juta. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa tambahan mesin atau peralatan yang dibeli oleh Tuan Malik itu menjadi harta atau aset bengkel Tuan Malik. Dengan bertambahnya aset atau harta bengkel motor dengan nilai 50 juta rupiah dengan bersumber dari pemilik 20 juta rupiah dan juga dari pihak ketiga senilai 30 juta rupiah, maka kita tuliskan di sini liabilitas atau utang senilai 30 juta dan ekuitas atau modal senilai 20 juta rupiah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas atau harta sama dengan utang plus modal. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa formulasikan rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau nama lainnya harta sama dengan utang plus modal. Dengan aset yang berarti kekayaan yang dimiliki perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang serta digunakan untuk operasi perusahaan. Sedangkan liabilitas atau utang yaitu kewajiban membayar kepada pihak lain akibat transaksi pembelian secara kredit maupun pinjaman jasa. Dan ekuitas yaitu besarnya hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan atau bisa kita sebut dengan modal. Setelah kita memahami konsep persamaan dasar akuntansi, marilah kita ketahui bagaimana pengelompokan akun yang terdapat pada persamaan dasar akuntansi. Di sini ada macam-macam akun, yaitu ada akun neraca yang terdiri dari aset atau harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal.
Dan juga ada akun laba rugi atau akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban. Kelompok yang pertama yaitu kelompok aset atau harta. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa yang dimaksud dengan aset atau harta yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang serta digunakan untuk operasi perusahaan. Nah, aset atau harta ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tetap tidak berwujud. Nah, apa yang dimaksud dengan aset lancar? Aset lancar yaitu kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang. Biasanya, aset lancar menjadi komponen dasar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya sehari-hari. Karena biaya operasional perusahaan berasal dari aset lancar yang mudah untuk dicairkan sewaktu-waktu. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, uang tunai atau biasa kita sebut dengan kas. Kas adalah uang tunai yang disimpan di kantor atau di berangkas ataupun simpanan di bank yang dapat diambil setiap saat. Contoh selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha yaitu hak untuk menagih kepada pihak lain karena sebelumnya perusahaan memberikan pinjaman atau menjual jasa secara kredit kepada pihak lain. Selain kas, piutang ada juga perlengkapan. Perlengkapan yaitu alat atau bahan yang digunakan untuk kelancaran administrasi perkantoran ataupun kelancaran usaha suatu perusahaan. Dan biasanya perlengkapan ini masa ekonomisnya ialah hanya satu periode akuntansi atau maksimal 1 tahun. Contohnya misalnya pada perusahaan salon terdapat macam-macam perlengkapan seperti cat rambut, hairspray, shampoo, dan lain-lain. Selain itu juga ada beban dibayar di muka. Maksudnya beban dibayar di muka yaitu beban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum menjadi kewajiban atau belum digunakan. Contohnya asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Dan contoh lainnya ada pendapatan yang masih harus diterima atau bisa kita sebut juga dengan piutang pendapatan. Artinya pendapatan yang sudah diperhitungkan atau sudah menjadi hak tetapi belum diterima pembayarannya. Jadi kita belum menerima pendapatan tersebut. Contohnya bunga yang akan diterima dan piutang sewa. Selain ada aset lancar, juga ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka panjang, yang tujuannya selain untuk memperoleh tambahan pendapatan, juga untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan tersebut. Contohnya seperti investasi dalam saham maupun obligasi. Kemudian yang ketiga ada aset tetap. Apa yang dimaksud dengan aset tetap? Aset tetap yaitu kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam waktu lebih dari 1 periode akuntansi. 1 periode akuntansi itu ialah 1 tahun. Dan biasanya pada aset tetap ini masa ekonomisnya atau masa penggunaannya lebih lama dibandingkan perlengkapan. Kalau tadi perlengkapan hanya 1 tahun maksimal, tapi kalau aset tetap ini lebih dari 1 tahun. Misalnya tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Kemudian yang terakhir aset tetap tidak berwujud. Apa yang dimaksud dengan aset tetap tidak berwujud? Aset tetap tidak berwujud yaitu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai, namun tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya apa? Seperti hak cipta. Sudah pernah dengar hak cipta? Hak cipta merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan atau badan usaha untuk memperbanyak atau menjual barang-barang hasil karya seni atau tulisan. Nah, selain ada hak cipta, juga contoh lainnya ada hak paten, kemudian ada merek dagang, ada hak sewa, ataupun ada goodwill, yaitu nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan karena adanya keistimewaan tertentu seperti letak yang sangat strategis. Selanjutnya, kelompok liabilitas atau utang. Utang yaitu kewajiban membayar kepada pihak lain akibat transaksi pembelian secara kredit maupun pinjaman jasa.
Nah, untuk utang ini terbagi menjadi dua, ada utang lancar atau liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan liabilitas lancar? Yaitu kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Nah, contohnya apa aja dari liabilitas lancar? Ada utang usaha, utang wesel, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Kemudian, yang kedua ada liabilitas jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang yaitu kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan. Contohnya ada utang hipotek, utang obligasi, dan utang bank jangka panjang. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok ekuitas atau modal. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban atau utang. Dengan demikian, rumus ekuitas adalah aset dikurangi kewajiban atau liabilitas. Sederhananya, pengertian ekuitas itu ialah jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayarkan. Kelompok yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan ialah kenaikan ekuitas pemilik perusahaan yang terjadi akibat memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, untuk pendapatan ini dibedakan menjadi dua kelompok, ada pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Yang dimaksud dengan pendapatan operasional yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama. Misalnya, pendapatan servis bagi perusahaan jasa dan penjualan bagi perusahaan dagang. Sedangkan pendapatan non-operasional yaitu pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok yang sifatnya tidak tetap. Misalnya, pendapatan bunga bagi perusahaan non-bank dan pendapatan komisi bagi perusahaan dagang. Dan kelompok yang kelima yaitu beban. Beban ialah penggunaan atas aset perusahaan dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kebalikan dari pendapatan, kalau pendapatan itu mengakibatkan kenaikan pada ekuitas, sedangkan kalau beban mengakibatkan pengurangan pada ekuitas pemilik. Beban juga dibagi menjadi dua kelompok, ada beban operasional dan beban non-operasional. Beban operasional yaitu beban yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi, misalnya beban perlengkapan, beban gaji, dan beban sewa. Sedangkan beban non-operasional yaitu beban yang terjadi bukan karena kegiatan utama perusahaan atau yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan dan sifatnya insidental, misalnya beban bunga dan kerugian piutang. Nah, kita masuk ke materi pokok yang kedua yaitu analisis transaksi dan pencatatan dalam PDA. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana konsep dasar dari persamaan dasar akuntansi dan juga pengelompokan akun-akun. Nah, sekarang kita belajar menganalisis transaksi serta pencatatannya ya. Transaksi yang akan kita pelajari ialah transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa terlebih dahulu. Nah, di sini contoh yang pertama ialah transaksi penyetoran modal oleh pemilik. Diketahui pada 1 Januari 2020, Nyonya Marta membuka usaha salon dengan nama Salon Marta. Untuk modal pertama, Nyonya Marta menginvestasikan uang pribadinya senilai 300 juta rupiah. Nah, berdasarkan transaksi tersebut, bagaimana cara mencatatnya di dalam persamaan dasar akuntansi? Nah, sebelum mencatat, kita menganalisis terlebih dahulu transaksi tersebut. Dengan adanya investasi uang pribadi dari Nyonya Marta kepada perusahaan senilai 300 juta rupiah, maka menimbulkan penambahan aset pada Salon Marta berupa uang tunai atau kas senilai 300 juta rupiah. Nah, di sisi lain, modal Salon Marta juga bertambah senilai 300 juta rupiah. Nah, bentuk pencatatannya kolom-kolom ini dibuatkan kolom aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau harta sama dengan utang plus modal. Nah, untuk mempermudah kalian belajar, maka di sini Ibu tandai ada tanda sama dengan dan ada tanda plus di sini ya, sehingga memudahkan kalian untuk memastikan jumlah antara aset sama dengan liabilitas plus ekuitas itu sama.
Ya, jadi yang kita tulis pertama ialah tanggalnya terlebih dahulu, kapan terjadinya transaksi tersebut. Kemudian di kolom kas kita tuliskan nilainya, karena bertambah maka kita tuliskan 300 juta rupiah. Di kolom utang kita tandai strip, artinya tidak terjadi pengaruh pada akun tersebut. Kemudian di kolom modal kita tuliskan 300 juta rupiah, artinya modalnya bertambah 300 juta rupiah. Transaksi kedua merupakan transaksi pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, ini diketahui pada 3 Januari 2020, Salon Martha membeli secara kredit dari toko Jelita berupa perlengkapan salon yaitu tisu, cat rambut, hairspray, dan lain-lain seharga 25 juta rupiah. Nah, berdasarkan transaksi tersebut, kita ketahui bahwa Salon Martha ini membeli perlengkapan secara kredit, artinya dibayarnya nanti. Nah, bagaimana analisisnya? Maka dari transaksi tersebut, harta atau aset Salon Martha berupa perlengkapan bertambah. Dan di sisi lain, utang Salon Martha juga bertambah karena tadi dibelinya secara kredit dengan jumlahnya senilai 25 juta rupiah. Nah, bagaimana pencatatannya? Tadi kita sudah menuliskan pada transaksi pertama ya, tanggal 1 Januari tahun 2020. Kemudian di bawahnya kita tambahkan transaksi pada tanggal 3 Januari. Ya. Kemudian kolom asetnya kita tandai strip karena tidak mempengaruhi akun aset. Kemudian perlengkapannya diisi. Perlengkapannya karena tadi dibeli kredit 25 juta rupiah, maka di sini perlengkapan kita tuliskan 25 juta rupiah. Kemudian di kolom utangnya juga ditambahkan karena tadi kan utangnya bertambah ya, senilai 25 juta rupiah. Kemudian modalnya ditandai strip karena tidak mempengaruhi akun modal. Nah, setelah kita tuliskan pencatatan pada transaksi tersebut di tanggal 3, kita jumlahkan dengan transaksi sebelumnya. Ya, kita tuliskan saldo di sini agar tidak bingung. Kita jumlahkan. Kas, tadi tanggal 1 Januari ada 300 juta rupiah, tanggal 3 Januari strip kosong ya, berarti totalnya 300 juta rupiah. Perlengkapannya senilai 25 juta rupiah. Kemudian utangnya berjumlah 25 juta rupiah dan modalnya 300 juta rupiah. Nah, di sini kalau kita mau ngecek apakah aset sambilan liabilitas plus ekuitas, nah kita hitung. Asetnya di sini ada kas dan perlengkapan 300 juta dan 25 juta. Totalnya 325 juta rupiah. Nah, liabilitas plus ekuitasnya apakah sama dengan jumlah aset? Kita cek ya. Liabilitas 25 juta dan ekuitasnya 300 juta. Totalnya 325 juta. Nah, di sini berarti sudah kita hitung sama-sama, aset itu jumlahnya sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, kalau misalnya nanti saat kalian hitung totalnya ternyata tidak sama antara aset dan jumlah liabilitas plus ekuitas, maka perlu dikoreksi kembali. Transaksi yang ketiga yaitu pencatatan pembayaran sewa. Diketahui pada 4 Januari 2020 dibayar sewa ruangan secara tunai untuk kegiatan salon dan kantor seharga 20 juta rupiah untuk masa 1 bulan. Nah, di sini kita ketahui ya, bayar sewa ruangan secara tunai. Kalau secara tunai maka ada uang yang keluar, artinya kasnya berkurang. Ya, mempengaruhi kasnya berkurang senilai 20 juta rupiah dan di sisi lainnya modalnya juga berkurang senilai 20 juta rupiah. Maka pencatatannya bagaimana? Kita lihat di sini, tadi saldo terakhir kasnya 300 juta, perlengkapannya 25 juta, utang 25 juta dan modalnya 300 juta. Nah, di tanggal 4 Januari dibayar sewa ruang secara tunai, maka uang kas perusahaan atau Salon Martha berkurang senilai 20 juta rupiah. Karena berkurang, maka di sini kita tandai tanda kurung yang artinya mengurangi kas. Ya, kemudian perlengkapannya di strip, utangnya juga di strip karena tidak mempengaruhi akun tersebut dan ekuitasnya berkurang senilai 20 juta rupiah. Jangan lupa ditandai kurung, artinya pengurangan.
Setelah kita catat pengaruh transaksinya, baru kita hitung berapa saldonya. Saldo pada akun kas 300 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah, maka totalnya 280 juta rupiah. Kemudian perlengkapannya tetap 25 juta, utangnya juga tetap 25 juta, dan modalnya berkurang 20 juta. Jadi 300 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah sama dengan 280 juta rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu pencatatan pendapatan usaha secara kredit. Diketahui pada 5 Januari 2020, tim penari Saman Cakrawala dirias untuk keperluan pentas. Kepada mereka difakturkan untuk ditagih layanan servis senilai 18 juta rupiah. Nah, artinya apa? Di sini yang ditandai difakturkan untuk ditagih layanan servisnya. Artinya, Salon Marta sudah memberikan pelayanan, sudah selesai menyelesaikan pelayanannya kepada tim penari Saman Cakrawala, namun dari tim penari Saman Cakrawala belum membayar layanan dari Salon Marta. Oleh karena itu, difakturkanlah untuk ditagih layanan servisnya. Sehingga bisa diartikan Salon Marta memiliki piutang senilai 18 juta rupiah. Dan di sisi lain, modal Salon Marta juga bertambah senilai 18 juta rupiah. Bagaimana pencatatannya? Kita tuliskan dulu. Di sini tadi diketahui saldo sebelumnya kasnya 280 juta rupiah. Kemudian karena tadi kita ada akun piutang, maka kita tambahkan kolom piutang di sini. Kemudian perlengkapannya 25 juta rupiah, utangnya 25 juta rupiah, dan modalnya 280 juta rupiah. Nah, bagaimana pencatatan transaksi pada tanggal 5 Januari ini? Transaksi tadi berpengaruh terhadap piutang dan modal. Baik piutang maupun modal sama-sama bertambah 18 juta rupiah. Maka kita tuliskan 18 juta rupiah pada kolom piutang dan kolom modal. Sehingga saldonya per tanggal 5 Januari 2020 ialah kas 280 juta rupiah, piutang 18 juta rupiah, perlengkapan 25 juta rupiah, utang 25 juta rupiah, dan modal 298 juta rupiah. Transaksi yang kelima yaitu pencatatan pembelian peralatan secara tunai. Diketahui pada Januari 2020, Salon Marta membeli peralatan seperti kursi, pengering rambut, gunting, dan lain-lain di toko Malaka seharga 100 juta rupiah secara tunai. Nah, di sini yang kita perlu garis bawahi, Salon Marta membeli peralatan. Berarti hartanya berupa peralatan bertambah senilai 100 juta rupiah. Karena pembelian peralatan tersebut juga dibeli secara tunai, maka berpengaruh terhadap kas, terhadap harta Salon Marta itu sendiri, senilai 100 juta rupiah juga. Maka bagaimana pencatatannya? Tadi saldo terakhirnya kita tuliskan kembali di sini. Kemudian transaksi tanggal 7 Januari kita tuliskan pada kolom kas. Karena tadi kita bayar peralatannya secara tunai, maka kasnya berkurang 100 juta rupiah. Jangan lupa ditandai kurung yang artinya pengurangan. Kemudian pada kolom peralatan bertambah, ya, karena kita membeli peralatan, maka peralatan Salon Marta bertambah senilai 100 juta rupiah. Nah, setelah itu untuk kolom piutang, perlengkapan, utang, dan modal kita tandai strip karena tidak mempengaruhi akun-akun tersebut. Sekarang kita hitung berapa jumlahnya. Kas 280 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah, hasilnya 180 juta rupiah. Kolom piutangnya sama, perlengkapan juga sama 25 juta rupiah, peralatannya bertambah 100 juta rupiah, utang dan modalnya juga sama, totalnya 25 juta rupiah dan 298 juta rupiah. Transaksi yang keenam yaitu pencatatan pembayaran gaji. Diketahui pada 10 Januari 2020 dibayar gaji karyawan Salon Marta sejumlah Rp7.500.000 secara tunai. Di sini kita bisa lihat transaksinya yaitu dibayar gaji karyawan secara tunai, maka mengurangi kas dan modal, mengurangi kas dan modal perusahaan senilai Rp7.500.000. Maka di kolom
kasnya berkurang 7.500.000 dan di kolom modal juga berkurang Rp7.500.000. Sehingga saldo per 10 Januari ialah pada kolom kas Rp180 juta dikurangi Rp7.500.000, totalnya Rp172.500.000. Kolom piutang, perlengkapan, peralatan, dan utang totalnya masih sama seperti saldo sebelumnya, dan di kolom modal dari 298 juta dikurangi Rp7.500.000 menjadi Rp290.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu pencatatan pembayaran utang. Diketahui pada 12 Januari 2020 dibayar utang salon Marta sejumlah Rp20 juta. Nah, masih ingatkah transaksi pada tanggal 3 Januari 2020? Saat itu salon Marta membeli perlengkapan secara kredit senilai Rp25 juta. Nah, di tanggal 12 Januari, salon Marta akan membayar sebagian utangnya sejumlah Rp20 juta. Maka pengaruhnya ialah aset atau salon Marta berupa kas berkurang senilai Rp20 juta karena dia membayar utangnya dengan uang kas, kemudian utangnya pun berkurang karena sudah dibayarkan oleh salon Marta senilai Rp20 juta. Maka pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya ialah sebagai berikut. Tanggal 12 Januari, kasnya berkurang ditandai tanda kurung Rp20 juta. Kemudian kolom piutang, perlengkapan, peralatan kita tandai strip, artinya tidak memiliki pengaruh terhadap akun tersebut, begitupun pada akun modal. Sedangkan di akun utang kita kurangi juga Rp20 juta. Maka saldo per 12 Januarinya ialah kolom kas senilai Rp152.500.000, piutang Rp18 juta, perlengkapan Rp25 juta, peralatan Rp100 juta, akun utang Rp25 juta dikurangi Rp20 juta, Rp5 juta, artinya utang yang dimiliki oleh salon Marta senilai Rp5 juta, dan modalnya Rp290.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu pencatatan penerimaan pendapatan. Diketahui pada 14 Januari 2020 diterima hasil pelayanan salon sejumlah Rp5 juta. Artinya salon memberikan jasa kepada pelanggan, kemudian pelanggan membayarkan atas jasa tersebut sehingga dianggap sebagai penerimaan pendapatan oleh salon Marta senilai Rp5 juta. Maka pengaruhnya terhadap akun yaitu harta atau aset salon Marta berupa kas bertambah senilai Rp5 juta dan modalnya pun bertambah senilai Rp5 juta karena pendapatan tersebut akan menambah ekuitas dari salon Marta. Nah, bagaimana pencatatannya? Langsung kita tuliskan tanggalnya, tanggal 14 Januari, kemudian kasnya bertambah 5 juta, maka kita tuliskan di kolom kas 5 juta rupiah, kolom piutang, perlengkapan, peralatan, dan utang, kita tandai strip, artinya tidak mempengaruhi akun-akun tersebut, dan kita tuliskan 5 juta pada akun modal, maka saldonya sebagai berikut. Transaksi yang ke-9 yaitu pencatatan pelunasan piutang. Diketahui pada 18 Januari 2020 diterima pelunasan piutang dari tim penari Saman Cakrawala sejumlah Rp18 juta. Nah, masih ingat kan dengan transaksi sebelumnya pada tanggal 5 Januari tim penari Saman Cakrawala belum membayar jasa salon Marta senilai Rp18 juta. Di tanggal 18 Januari 2020 tim penari Saman Cakrawala membayar sejumlah Rp18 juta sehingga dianggap oleh salon Marta sebagai pengurangan piutang. Maka pengaruhnya terhadap akun persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Harta atau aset salon Marta berupa kas bertambah sebesar Rp18 juta. Sedangkan piutangnya menjadi berkurang senilai Rp18 juta. Kemudian bagaimana pencatatannya? Kita langsung tuliskan pada kolom tanggal yaitu 18 Januari, kemudian kasnya bertambah senilai Rp18 juta,
Kemudian di kolom piutang, karena piutangnya sudah dibayarkan, maka piutang berkurang senilai 18 juta rupiah. Kemudian di kolom perlengkapan, peralatan, utang dan modal, kita tandai strip, artinya tidak mempengaruhi akun-akun tersebut. Maka saldonya sebagai berikut. Transaksi yang ke-10 yaitu pencatatan pengambilan prive. Prive itu apa? Prive itu artinya merupakan pengambilan ekuitas atau penarikan ekuitas oleh pemilik perusahaan yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, di sini contoh transaksinya diketahui pada 20 Januari 2020, Nyonya Marta mengambil uang tunai sebesar Rp4.500.000 untuk kepentingan pribadi. Maka berdasarkan transaksi tersebut, kita analisis harta atau aset salon Marta berupa kas berkurang sebesar Rp4.500.000 dan modalnya pun berkurang senilai Rp4.500.000. Nah, bagaimana pencatatannya? Kita langsung tuliskan pada kolom tanggal, yaitu tanggal 20 Januari, kemudian pada kolom kas dan pada kolom modal kita tuliskan pengurangan Rp4.500.000. Maka saldonya ialah sebagai berikut. Contoh transaksi terakhir yaitu pencatatan persediaan perlengkapan pada akhir bulan atau akhir tahun. Nah, biasanya pada akhir bulan atau pada akhir tahun suatu perusahaan mengecek kembali inventarisasi perusahaan, seperti halnya pada salon Marta ini. Diketahui pada 31 Januari 2020 setelah diinventarisasi, perlengkapan yang ada dalam persediaan ternyata sebesar Rp20 juta. Nah, sedangkan saldo terakhir yang tadi kita ketahui itu nilainya Rp25 juta. Di akhir bulan ternyata setelah diperiksa persediaan perlengkapan itu hanya Rp20 juta. Sehingga kita dapat ketahui selisihnya terdapat Rp5 juta. Artinya ada pemakaian perlengkapan dalam jangka waktu tersebut senilai Rp5 juta. Maka dari itu, pengaruh transaksi tersebut ialah harta atau aset salon Marta berupa perlengkapan berkurang Rp5 juta dan modalnya berkurang Rp5 juta. Sehingga saldo akhir per 31 Januari 2020 ialah sebagai berikut. Akun kas totalnya Rp171 juta, akun piutang 0, perlengkapan Rp20 juta, peralatan Rp100 juta, utang Rp5 juta dan modal Rp286 juta. Nah, anak-anak, di sini kita bisa lihat contoh format dari persamaan dasar akuntansi yang sesungguhnya. Tadi pada slide-slide sebelumnya, Ibu memberikan tanda bantu berupa tanda plus dan sama dengan agar kalian lebih memahami bagaimana step by stepnya cara perhitungan atau cara pencatatan pada persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk laporannya, format laporannya dibuat seperti ini contohnya. Kita tuliskan judulnya terlebih dahulu. Judulnya diawali dengan nama perusahaannya apa. Kita ketahui bahwa nama salon tersebut ialah Salon Marta. Kemudian kita tuliskan di sini nama laporannya, yaitu laporan persamaan dasar akuntansi. Kemudian periodenya kapan? Periode 31 Januari 2020. Nah, berhubung di sini karena keterbatasan tempat, maka di sini akan Ibu tuliskan dalam rupiah. Jadi nanti saat penulisan pada format laporan ini, kalian tidak perlu lagi menuliskan Rp, tidak perlu lagi menuliskan simbol Rp, karena sudah diwakili dalam judul tersebut, dalam rupiah. Oke, paham ya? Nah, sekarang untuk kolom-kolomnya kita lihat dulu. Pada baris pertama ada kolom tanggal, kemudian kolom aset, kemudian kolom liabilitas plus ekuitas, dan kolom keterangan. Nah, di sini karena keterbatasan tempat, maka kolom keterangan Ibu kosongkan. Di sini kolom keterangan itu bisa kalian tuliskan secara singkat saja transaksi yang terjadi untuk memudahkan kalian dalam membaca laporan pada setiap transaksinya atau setiap tanggal transaksi. Di sini Ibu tuliskan
rangkuman-rangkuman dari transaksi-transaksi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, dimulai dari tanggal 1 Januari berupa penyetoran modal senilai 300 juta rupiah yang berpengaruh terhadap kas bertambah dan modalnya bertambah 300 juta rupiah. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 pembelian perlengkapan secara kredit, maka pengaruhnya terhadap perlengkapan dan utang. Perlengkapannya bertambah 25 juta rupiah, utangnya bertambah 25 juta rupiah. Setelah itu kita totalkan di sini. Di sini tidak perlu lagi menuliskan saldo. Kalau misalnya kalian masih bingung, boleh dituliskan terlebih dahulu saldo di sini, lalu kita jumlahkan per akunnya dari setiap transaksi yang sudah dituliskan. Kemudian tanggal 4 Januari, tanggal 5 Januari, 7 Januari, 10 Januari, dan seterusnya. Kita pindahkan ke laporan. Jadi sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini kalian harus bisa menganalisis serta mencatatnya dalam laporan seperti ini. Bagaimana pencatatannya di persamaan dasar akuntansi. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu sudah membuat kolom-kolom, namun ternyata barisnya tidak mencukupi, maka kamu bisa melanjutkan pada halaman berikutnya dengan membuat kolom-kolomnya lagi, judul-judulnya, agar tidak membingungkan kamu saat mencatatnya. Nah, saldo terakhirnya pun dituliskan. Di sini Ibu kasih keterangan dipindahkan saldo. Ya, jadi saldo terakhirnya berapa nih dari kolom-kolom yang ada? Dari kolom kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang, modal, itu dituliskan semuanya. Saldo terakhirnya berapa. Kemudian barulah kamu bisa melanjutkan kembali transaksi pada tanggal selanjutnya. Sehingga pada akhirnya di sini tanggal 31 Januari sudah dituliskan dan kita bisa melihat totalnya. Total dari setiap akun-akun. Ya, nah di akhir kita bisa mengeceknya apakah aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya, total aset sama dengan kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan. 171 juta rupiah ditambah 0 ditambah 20 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah, hasilnya 291 juta rupiah. Kesimpulannya, di sini aset sama dengan liabilitas plus ekuitas senilai 291 juta rupiah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti dengan penjelasan pada bab 2 ini? Semoga semuanya secara perlahan dapat memahami materi ini ya. Demikian penjelasan materi pada bab 2, semoga dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi siapapun yang menyimak video pembelajaran ini. Terima kasih, salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.